Bersama saya Ahmad Juanda mengabarkan dari SMP Negeri 1 Cilawu, Garut, Jawa Barat. Inilah kabar selengkapnya. SMPN 1 Cilawu yang berlokasi di Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah. Sekolah ini memiliki kuota sekitar 40 siswa per rombongan belajar rombel. Pada jam istirahat, suasana sekolah tampak semarak ketika mobil SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi datang mengantarkan paket makan bergizi. Para siswa terlihat antusias dan senang menyambut kedatangan paket tersebut, bahkan beberapa di antaranya tampak membantu menurunkan box berisi makanan ke ruang distribusi. Sementara itu, di area lain, sejumlah siswa menikmati waktu istirahat di luar kelas. Ruang laboratorium komputer, biologi, dan perpustakaan tampak sepi karena sebagian besar siswa tengah beristirahat di halaman sekolah atau kantin. Meskipun ada yang mengenakan seragam olahraga, suasana tetap tertib dan ceria. Di ruang pembagian MBG, para siswa tampak antre dengan tertib dan disiplin untuk menerima jatah makan bergizi masing-masing. Program ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan siswa karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung semangat belajar mereka. Hai, selamat datang di SMPN 1 Cilawu. SMPN 1 Cilawu Pasti bisa, siap maju. Yes! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Media Opini Publik News sedang berada di sekolah SMP Negeri 1 Cilawu, Kabupaten Garut. Alhamdulillah kami sedang didampingi bersama bapak-bapak selaku wakasek ya, dari kesiswaan, terus dari kurikulumnya, terus dari sarana. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa langsung bertemu. Gini Pak, saya ingin berbincang-bincang terkait dengan tahun ajaran baru 2025-2026. Jumlah siswa yang diterima berapa, terus menjadi berapa rombel, terus jumlah keseluruhan daripada kelas 7 sampai kelas 9 berapa. Mana Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami merasa terhormat bisa melakukan wawancara dengan bapak-bapak rekan media semua. Perlu kami sampaikan bahwasannya di SMP 1 Cilawu sesuai dengan peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk penerimaan siswa tahun ajaran baru itu ditetapkan kuota 40 orang per. Sesuai dengan aturan tersebut, kami melaksanakan program SPMB, di mana kami menerima siswa sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan, dan itu dilakukan berdasarkan beberapa jalur pilihan, baik itu jalur akademik, jalur afirmasi, dan juga ada 4 jalur perpindahan dan juga jalur prestasi yang lainnya. Lalu untuk prosesnya tersendiri kami lakukan secara online untuk proses PPDB, maksud saya SPMB, dan alhamdulillah kuota tersebut sudah terpenuhi dan sudah ditetapkan dan sudah dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dan untuk jumlah keseluruhan SMPN 1 Cilawu itu mungkin salah satu sekolah yang dari segi kuantitas sekolah yang boleh dikatakan sekolah yang cukup besar Dan di favorit Pak? Iya, mungkin menjadi salah satu favorit yang ada di Kabupaten Garut, khususnya di wilayah Rayon Cilawu, di Kecamatan Cilawu. Tentunya kami berterima kasih kepada masyarakat yang selalu mempercayakan anak didiknya untuk dibimbing di SMP 1 Cilawu. Tentunya membuka sebuah kehormatan dan juga tantangan buat kita untuk bisa berkinerja lebih optimal lagi. Seperti yang kita ketahui, SMP 1 Cilawu itu berdiri di era tahun 70-an, Pak. Jadi mungkin sudah sekitar hampir 55 tahun kita berdiri di sini membantu pemerintah dalam program pendidikan. Dan alhamdulillah banyak juga dari sekolah di SMP 1 Cilawu, rekan-rekan alumni yang sudah berkiprah di berbagai bidang, baik itu di pemerintahan ataupun non pemerintahan ataupun di bidang yang lainnya, dan
turut serta berkontribusi dalam pengembangan sekolah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi secara keseluruhan kami berterima kasih atas kepercayaan publik terhadap SMP 1 Cilawu, dan kami selalu berkomitmen untuk terus berpegang teguh dalam pelaksanaan pendidikan secara optimal sesuai dengan arahan dari pemerintah. Terus terkait dengan program unggulan Pak daripada sekolah SMP Negeri 1 Cilawu ini, karena kami lihat banyak piagam-piagam dan piala-piala nih di sekolah SMP ini, berarti sekolah ini mempunyai program unggulan yang bisa memberikan prestasi kepada siswanya. Apa saja itu program unggulan Pak? Itu Pak. Dalam proses pembelajaran ada intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler, di mana peserta didik tidak hanya terampil dalam pembelajaran saja, tetapi terampil dalam segala hal disesuaikan dengan minat dan bakat para peserta didik sendiri. Adapun keunggulan atau yang kebanyakan siswa di sini memilih dalam bidang kesenian dan olahraga. Nah, di bidang kesenian itu sendiri itu ada ekstrakurikulernya, di bidang olahraga juga termasuk ada ekstrakurikulernya. Dan dengan bimbingan tersebut, ini membuktikan di tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin saja, alhamdulillah SMP Negeri 1 Cilawu menjuarai di tingkat provinsi dalam bidang kuku. Kemudian tahun ini juara 3 di tingkat kabupaten sama di bidang kuku, dan bidang-bidang yang lainnya tentunya yang saya tidak mungkin sebutkan karena terlalu banyak juga Pak ya, seperti tari, bobodoran Sunda dan lain sebagainya, itu dalam segi kesenian. Dan alhamdulillah di tahun-tahun yang kebelakang kita telah masuk ke nasional dalam bidang karawitan. Alhamdulillah kita telah berjaya di nasional gitu. Di samping itu ada juga olahraga Pak, olahraga volleyball, kita selalu ikut ke turnamen-turnamen dan bisa memenangkannya, alhamdulillah. Kemudian bidang futsal, basket, dan tentunya masih banyak lagi ya Pak. Yang tidak kalah pentingnya, yang membedakan, mungkin ini bisa membedakan dengan sekolah lain, kita ada program keagamaan untuk menumbuhkan karakter siswa. Di antaranya programnya yang pertama adalah Istighosa, dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Itu menumbuhkan kedisiplinan anak dalam beribadah sesuai dengan salah satunya ada di 7 KIH yang dikembangkan oleh Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi beribadah itu, jadi disiplin dalam beribadah kita didik peserta didik dengan program Istighosa, di mana di dalamnya ada mengaji Al-Quran bersama-sama, sholat duha juga bersama-sama, menumbuhkan minat peserta didik dalam berpidato di depan umum atau berceramah dan sebagainya itu ya Pak. Kemudian di samping itu ada juga program Jumatan di sekolah. Jadi kita memfasilitasi, sekolah memfasilitasi untuk para peserta didik dengan pendidiknya untuk melaksanakan Jumatan di sekolah. Dan itu sudah berjalan hampir 12 tahun atau 13 tahun ya di sini alhamdulillah, dan sampai sekarang bisa berjalan lancar. Mungkin itu sebagian dari keunggulan SMP Negeri 1 Cilawu. Terus Pak, terkait dengan MBG, program nasional ya, program dari Bapak Haji Prabowo Subianto ini, terkait dengan MBG, Pak sudah berapa lama menerima MBG ini? Untuk program MBG, SMP 1 Cilawu sudah menerima program tersebut sejak bulan Juli, mungkin sekitar 4 bulan sudah berjalan sejak di bulan Juli, dan pada saat itu masih dalam keadaan pembelajaran yang aktif, masih libur. Alhamdulillah kita mendapatkan kuota untuk MBG. Mungkin dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, kita adalah angkatan pertama di SMP Kecamatan Cilawu yang menerima program MBG, dan itu menjadi sebuah
hal positif tidak hanya buat sekolah tapi juga buat siswa. Tentunya juga buat orang tua sebagai mana yang disampaikan oleh pemerintah untuk membantu tidak hanya siswa tapi juga orang tua dalam hal pemberian gizi terhadap siswa. Alhamdulillah sejak mulai diberlakukan program MBG di SMP 1 Cilawu sampai dengan sekarang tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif yang muncul ataupun hal-hal yang lainnya berkat kesigapan daripada tim MBG itu sendiri dan juga dari sekolah sebagai penerima manfaat, karena kami juga berusaha mengkoordinir MBG yang datang ke sini untuk nyampe kepada siswa dengan SOP kami itu sendiri, di mana kami memastikan dan mengadakan program tindakan sedini mungkin apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan. Kami sudah memiliki standar operasi bagaimana tentang penanganan, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk program MBG sekitar 1.400 MBG bagi seluruh siswa di SMP Cilawu berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang negatif dan mudah-mudahan ke depan tidak ada muncul hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus Pak, terkait dengan menunya, apa sudah memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna? Ya, untuk standar menunya sendiri mengacu kepada program MBG yang telah berjalan selama ini, kami mengamati mungkin sudah mencukupi dari yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin karena di MBG itu sendiri itu ada ahli gizi, mereka sudah prepare untuk mempersiapkan hal tersebut supaya benar-benar terlaksana dengan lebih efektif. Tentunya pihak sekolah sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program MBG ini, karena setidaknya program ini sangat positif sekali buat siswa dalam hal supaya pembelajaran lebih nyaman, lebih tenang tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya. Artinya kami mendukung penuh program dari pemerintah dalam hal MBG ini, dan semoga di semua tempat tidak terjadi hal-hal yang di luar juga. Terus bagaimana Pak tanggapan tentang sekarang kan lagi ramai ya bahwa di MBG itu ada yang keracunan. Tanggapan Bapak nih gimana Pak? Apakah ada kekhawatiran atau apa gimana Pak? Tentunya hal yang terjadi di luar tentang adanya isu tentang keracunan itu sangat berdampak dan menjadi evaluasi. Evaluasi itu sendiri buat kami untuk melaksanakan program MBG seoptimal mungkin dengan melaksanakan beberapa tahapan, dari mulai data sampai dengan di kelas itu kami memberikan standar tersendiri, di mana guru diwajibkan untuk hadir ketika pembagian MBG untuk lebih tertib, untuk kegiatan MBG itu berjalan tertib, dan untuk mendeteksi gejala dini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari program MBG tersebut. Jadi untuk menangani isu-isu di luar tentang kejadian yang muncul belakangan ini tentang adanya keracunan di MBG, kami berusaha untuk menanggulangi, mengatasi, mengevaluasi setiap pelaksanaan MBG untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu. Dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak MBG-nya tentang menu yang disajikan hari ini apa, ataupun ada hal-hal kami selalu berkomunikasi dengan mereka, karena tiap hari ada berkas administrasi yang perlu kami tanda-tangan. Terus Pak, terkait dengan masalah ciri khas daripada sekolah SMP Negeri 1 Cilawu ini seperti baju batik, seragam olahraga, dan atribut lain-lainnya, itu mekanismenya seperti apa Pak di sini? Sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 bahwa sudah diatur untuk baju untuk peserta didik. Ada baju khas seperti baju batik. Ya, kami di sini juga menyediakan alma mater yang berbeda dengan sekolah yang lain, baju olahraga. Nah, khusus untuk batik ada logo kujangnya untuk Garut ya. Ya, seperti itu. Itu menjadikan siswa supaya lebih mencintai Garut, itu masuk ke dalam kearifan lokal. Terus untuk
baju olahraga sendiri Pak, atau baju batik itu berapa harganya Pak? Itu sesuai dengan kesepakatan di MKKS Pak. Iya. Jadi kita tidak mengambil jauh dari itu, sekitar standar seperti itu. Ya, itu ada bagiannya ya. Namun setelah saya telusuri, ternyata ada keuntungan dari sekolah dan dikembalikan kepada siswa. Itu ada suatu hal yang digratiskan seperti sampul rapor gitu. Jadi kan itu kan sebetulnya mahal dan harus dibeli. Jadi keuntungan dari situ itu dikembalikan ke siswa ya, untuk keperluan siswa seperti buku rapor. Di sini ada program buku saku Pak, maka dikasihkan secara cuma-cuma kepada peserta. Terus kalau seandainya di sekolah ini ada siswa yang tidak mampu atau yatim piatu, itu gimana Pak untuk mengatasinya? Itu sudah menjadi hasil rapat bagi kami bersama kepala sekolah dan tim kantin sekolah juga seperti itu. Apabila ada anak yatim piatu ataupun yatim ataupun piatu dalam tanda kutip, ketika yatim atau piatu yang tidak mampu, maka itu digratiskan seluruhnya. Itu tidak dipungut biaya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah SMP Negeri Cilawu 1 ini selalu sukses. Oke, terima kasih.